Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga nelayan di pantai Padang Pariaman bersama pemerintah daerah membantah adanya isu kedatangan warga pengungsi Rohingya. KPU Darmasraya terima logistik pemilu berupa surat suara DPD RI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solo menyortir dan melipat surat suara untuk pemilu 2024. Aktivitas nelayan di sepanjang pantai barat Sumatera yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman merasa terusik dengan beredarnya informasi kedatangan pengungsi Rohingya ke daerah mereka melalui jalur laut. Nelayan di Pantai Ulakan ini telah mendengar informasi yang beredar sejak 2 pekan lalu melalui media sosial. Kedatangan pengungsi dari Myanmar itu disebutkan bersamaan dengan kedatangan mereka di Provinsi Aceh. Informasi ini semakin kencang beredar di masyarakat saat sebuah media daring di Padang menginformasikan ratusan pengungsi Rohingya telah mendarat di pantai Padang Pariaman. Namun faktanya, tidak ada tanda-tanda keberadaan pengungsi Rohingya telah tiba di Ulakan, Padang Pariaman. Informasi yang belum diketahui dari mana sumbernya ini telah menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Meski hanya sekedar isu dan tidak sampai mengganggu aktivitas, namun nelayan tetap mewaspadainya jika berada di laut saat mencari ikan. Informasi semua orang negara itu ke Aceh. Tapi sepengetahuan saya kesininya nggak ada. 15 hari yang lalu informasi udah dapat di kami negara luar. Itu kamu namanya kita warga Indonesia tuh nggak enak kan namanya kan dinamakan pendatang haram tapi nggak ada nyampe sini. Pemerintah Padang Pariaman pada Selasa siang juga menegaskan jika informasi yang beredar tidak benar. Hal itu dilakukan setelah mereka menelusuri pantai di Padang Pariaman. Namun demikian, meski informasi ini tidak benar, mereka tetap akan mewaspadainya. Tentunya secara tegas kami menyampaikan bahwasannya berdasarkan hasil monitoring yang kami lakukan selama tadi malam, ini terkait dengan pemberitaan itu bahwasanya tidak ditemui adanya pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya ini menjadi suatu warning system bagi kami sendiri. Kita tetap berhati-hati. Kepada masyarakat dan nelayan diminta untuk tenang dan segera melaporkan segala informasi yang ada di daerah mereka, baik di darat maupun di laut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Untuk pelaksanaan dan tahapan pemilihan umum yang tidak lama lagi akan berlangsung, satu persatu logistik pemilu telah mulai diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Darmasraya. Salah satunya surat suara. Surat suara yang telah tiba di gudang KPUD Darmasraya adalah surat suara untuk DPD RI yang berjumlah lebih dari 170.000 lembar. Di Darmasraya terdapat 693 TPS yang tersebar pada 11 kecamatan dan 52 nagari. Berbeda dengan daerah lain, KPU Darmasraya justru menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPD RI lebih dulu. Sedangkan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Darmasraya justru dikirim menyusul oleh KPU Sumatera Barat. Untuk surat suara, untuk Darmasraya tadi kita sudah kedatangan surat suara khusus untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat, itu sebanyak 170.654 lembar. Nah, untuk DPRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta untuk calon presiden dan wakil presiden, nah ini kita menunggu
informasi dari KPU Provinsi. Nah, terkait surat suara, ini untuk DPD ini insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan sortir lipat. Surat suara yang datang 1 truk itu langsung disimpan di gudang logistik KPU Darmasraya. Jika semua surat suara telah diterima secara lengkap, maka KPU Darmasraya akan menyortir dan melipatnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 10 hari. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solo mulai menyortir dan melipat surat suara untuk kebutuhan pemilihan umum mendatang. Kegiatan ini dimulai dari surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Ratusan petugas terlihat serius melaksanakan pekerjaan mereka di lokasi penempatan surat suara pemilu di daerah Kota Baru, Kecamatan Kubung. Menurut petugas pelaksana, penyortiran dan pelipatan surat suara ini dilaksanakan selama 10 hari hingga tanggal 19 Januari dengan melibatkan 208 petugas. Surat suara yang akan disortir berjumlah hampir 300.000 lembar untuk masing-masing jenis pemilihan. Total dari surat suara kita itu dari jenis pemilihan itu 293.574 lembar surat suara. Ya, dalam perencanaan timeline yang sudah kita buat, kita membuat atau merencanakan pelaksanaan sortir dan lipat ini selama 10 hari maksimal. Masing-masing orang itu bisa selesai 1,5 box, artinya 750 per hari. Kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilaksanakan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan surat suara yang akan diterima oleh pemilih dalam kondisi baik. Untuk memastikan surat suara itu diterima oleh pemilih kita nanti pada hari pemungutan suara itu surat suara yang baik yang akan mereka coblos, kira-kira begitu. Kalau ada yang rusak dan itu menyebabkan tidak cukup kebutuhan logistik kita akan tambah. Kita akan tambah lagi, kita akan cetak lagi. Jika dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara ini ditemukan surat suara yang rusak dan tidak cukup, maka KPU akan menambahnya. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Ratusan rumah di Kampung Baru, Nagari Silayang, Pasaman terancam rusak akibat tanah bergerak. Kondisi ini terjadi karena hujan yang turun terus-menerus dalam 2 pekan terakhir. Akibat tanah bergerak, banyak lantai dan dinding rumah warga retak, sehingga dikhawatirkan akan roboh jika terus ditempati. Warga yang terdampak rumah rusak berat mengungsi ke rumah keluarga yang lebih aman. Namun sebagian warga memilih bertahan karena tidak ada pilihan lain selain menempati rumah mereka. Mau retak lagi mau roboh kan, cuman tergantung dari apa aja bang, dari atap orang ini kan, standar dindingnya kan. Kalau nggak tersandar mungkin rumah ini udah roboh nih bang. Ini diakibatkan karena curah hujan terlalu tinggi, sehingga terjadilah yang namanya tanah bergerak, sehingga mengakibatkan kerusakan pada rumah warga. Pondasinya sudah retak, kemudian dinding-dindingnya itu pun sudah berpisah dengan pondasinya. Sekarang warga di dalam pengungsian menumpang ke rumah masyarakat yang agak sedikit aman. Masyarakat sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk mengatasi dampak dari tanah bergerak yang membuat warga harus kehilangan rumah tempat tinggalnya. Nagari Silayang merupakan sebuah daerah yang terletak di Kecamatan Rau, Mapat, Tunggul Selatan dan berjarak hampir 100 km dari Lubuk Sikaping, ibu kota Kabupaten Pasaman. Namun daerah Silayang hanya berjarak kurang dari 10 km dari perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Sri Louis melaporkan dari Pasaman.